Shalom Ibu Bapak sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Orang-orang lain ya tinggal di rumah, ada kata-kata stay at home. Padahal itu sebenarnya apa ya? Stay at home, tapi banyakkan orang keluar gitu, cari sayur, pergi ke mall. Tapi puji Tuhan, kita pagi hari ini izinkan Tuhan untuk berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Siapkanlah hati untuk menerima lawatan Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian belum pernah ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sekali lagi belum pernah ada. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau kagumi, amin. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari saudara, kita nyanyikan ini sekali lagi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, aku kagumi, amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi, amin. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi, kau
Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa Surga. Pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah menuntun kami di mana rumah Tuhan saat ini kami berkumpul. Kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan kebesaran Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami tidak ada ilah lain yang kami sembah. Hanya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat kemuliaan selama-lamanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baik pada pagi hari Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk berbakti. Tuhanlah Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa, sehingga kami saat ini diizinkan untuk beribadah seperti biasa, walaupun kami harus berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa nama Tuhan itu tidak kami sia-siakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah kami apa yang seharusnya kami ada. Dan Tuhan memberkati kehadiran kami seberapa banyak dan ada. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah kebesaran kemuliaan selama-lamanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, puji Tuhan. Saudara, banyak orang tinggal di rumah. Tapi kemarin ya saudara, baru-baru ini karena saya jualannya di Sujud, jadi tiap hari melihat orang yang datang gitu. Sekarang tidak terlalu ketat. Biasanya kan dulu kalau orang udah umur 60 dilarang masuk, anak-anak kecil juga dilarang masuk. Tapi sekarang boleh masuk saudara. Kemarin ada seorang bapak-bapak, jalannya aja sudah susah, pakai tongkat tapi digandeng sama anaknya. Saya pikir, Tuhan, kenapa orang-orang yang seperti itu mau gitu datang ke mall, padahal di mall tuh banyak orang, ya. Itu penularan COVID tuh semakin besar gitu ya. Tapi kenapa nggak mau datang ke gereja gitu? Saya sampai sekarang nggak bisa mengerti itu. Orang-orang dilarang sama anaknya, jangan pergi ke gereja mah, nanti banyak kuman, banyak virus. Tapi puji Tuhan, kita adalah umat-umat Allah yang menang ya. Kita bisa mengalahkan apa ya ketakutan kita, sehingga pagi hari ini kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, sekarang banyak. Puji Tuhan, saya senang sekali saudara. Biasanya cuma 5 orang, 6 orang sama keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Puji Tuhan, itu berarti menandakan kita haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan angkat pujian Roh Kudus tercurah di Tuhan. Amin. Terima
Ibu, ada juga Pak Yohanes sudah lama nih. Pak Yohanes dan Ibu Norma. Ya, haleluya. Yang rumahnya jauh, puji Tuhan. Ya, kita sama-sama muji Tuhan. Saya sangat senang sekali saudara, sebab semua bangku hampir terisi. Ya, mudah-mudahan bukan cuma minggu ini aja, minggu-minggu berikutnya. Selagi ada kesempatan kita datang ke rumah Tuhan, memuji nama Tuhan. Saudara, baru-baru ini saya dapat WA, dikatakan di Cina sana ada gelombang kedua ya, virus corona itu ada gelombang kedua. Jadi sekarang udah mereda, tapi sekarang ada lagi. Wah, saya bilang, Tuhan kalau gini caranya, gimana umat-umat Tuhan beribadah kepada Tuhan? Ya, yang umur segini nggak boleh datang kepada Tuhan. Sedangkan ini belum selesai, ada lagi. Nah, saudara pasti udah tahu ya, ibu bapak semuanya udah tahu. Katanya virus corona 2 tahun, jangka waktunya 2 tahun. Masa selama itu saya suka berdialog dengan Tuhan. Tuhan, masa selama itu kita nggak bisa beribadah sama Tuhan, walaupun di rumah, kan ada beribadah di rumah, tapi bohong. Saudara, sebab saya alami sendiri beribadah jam misalnya di sini jam 5 ditayang jam 5. Tapi kan kadang-kadang kita jam 5 nggak tepat di depan HP atau di di gadget lainnya. Jam 5 kadang-kadang kita lagi masak, lagi apa gitu ya, kagok nanti aja, nanti juga jam 6 bisa di-setel lagi. Nah itu saudara, iblis itu mengganggu kita supaya kita tidak beribadah sama Tuhan. Saudara, selagi ada waktu, ada kesempatan, kita masih sehat. Kita tidak tahu umur kita tuh sampai kapan, tapi ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Datang saudara, kita usahakan hari-hari berikutnya boleh kita di luar, tapi hari Minggu ya, puji Tuhan, rumah Tuhan sudah dibuka. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan senang melihat kehadiran kita saudara. Bukan cuma ya Tuhan saya bisa melihat di handphone di apa, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Saudara, Tuhan menghargai kedatangan kita semua. Puji Tuhan, saudara, saya sangat senang. Mari kita akan lanjutkan. Ada pujian, ada satu lagu. Dia selalu
Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, oh tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya untuk kekasih-Ku. Puji Tuhan, saudara, kita akan siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita menghampiri hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Kita nyanyikan pujian, walau ku tak dapat melihat. Rencana Tuhan ajaib. Sekarang ada virus corona. Kita tidak tahu rencana Tuhan gimana, tapi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh walau kita tak dapat melihat. Amin. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, menuntut langkah-Mu. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Engkau yang selalu mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau karena Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di bawah saatnya umat-umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan sucikan, layakkan, kuduskan kehidupan kami. Kami butuh, kami rindu akan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu adalah pelita menerangi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, kami siapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pakai urapi kami semua Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah di dalam kehidupan kami. Kami siapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan rumah tangganya. Engkau memberkati bahkan pelayanannya Tuhan. Engkau tetap memakai terus dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Pelepas dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, tidak terasa sudah bulan 8 ya. Hari kedua di bulan ke-8. Kalau kita boleh menilik ke belakang ya, bagaimana kita merasa sulit sukar ya, beraktivitas ya, bekerja, berusaha, sangat-sangat sulit ya. Yang mungkin yang senang cuma anak-anak kali ya, bebas ya, nggak tahu mau bikin apa ya. Saudara, jadi ada hal yang indah kalau kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Belum lama saudara, habis saya di Bekasi telepon, sudah boleh belum datang ke Bandung. Saya aduh Tuhan, saya rasa bagaimana ya. Bukan berarti saya nggak boleh bilang nggak boleh. Masalah saudara, sudah umur hampir 80 tahun. Saya bilang mau ke bawah ke Bandung. Saya ingat Pak David cuma jalan saudara di Cimahi diberhentiin ya. Ketika ada razia, Bapak mau kemana? Saya mau ke Cimahi. Ini sudah di Cimahi ini di mana? Takutnya keluar dari Cimahi atau ke Bandung ya, keluar dari Bandung. Maksudnya apa? Mungkin mau ke Padalarang kah, atau keluar ke Cianjur. Ya, sudah dibatasi, sudah di mana? Saya bilang, aduh Tuhan. Kalau mau lihat saudara, saya mau katakan ya, orang tua saya, papi saya rindu mau ibadah karena setiap hari Minggu ini ditinggal sama adik, karena adik di Bekasi cuma punya motor. Nah itu cuma bisa mengangkut 4 orang ya, 2 adik suami istri sama anaknya 2 ya. Yang satu di depan suaminya bawa motor, anak yang kedua yang pertama di belakang, baru istrinya. Puji Tuhan saudara, itu ukurannya size-nya X double. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, kasihanlah tuh motornya ya. Jadi saya, aduh papi, jadi kebayang pengen sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, ya ada waktulah. Saya bilang bisa bawa papi saya bisa ada di Bandung ya. Puji Tuhan, mari saudara, udah lama ya, waktu berjalan terus ya.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 14. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Injil Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan cepat bagi Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 14 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli puala berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ayat pokoknya saya mau angkat ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, saya pakai kata bebas saja. Saya baca pakai kata bebas. Apa yang dilakukan perempuan ini masih, ya, diingat, diperingati sampai kapanpun. Dimulai, ya, Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Jadi Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai kemana-mana. Perbuatan perempuan ini akan dikenang selalu. Perbuatan pengorbanan perempuan ini akan diingat selalu, ya. Sampai saat ini, bahkan hari ini, ketika Injil firman Tuhan diberitakan, perempuan ini pengorbanannya diingat selalu. Dengan saat ini firman Tuhan saya mau angkat dari kisah perempuan ini yang berkorban begitu luar biasa, yang diingat walaupun dia sudah mati. Amin. Maukah saudara dikenang walaupun sudah meninggal? Maukah saudara diingat terus walaupun sudah wafat? Walaupun sudah ditutup dengan tanah, digali sudah gak ada orangnya, tapi perbuatan saudara, pengorbanan saudara dikenang selalu. Maukah saudara? Saudara, di Jakarta ada satu monumen untuk mengingat tentang bagaimana kekejaman G30 SPKI. Bahkan disiarkan terus. Saya ingat, saya senang sekali, ya. Saya senang sekali nonton perang soalnya. Jadi ketika pada saat mau diputar, saudara, saya nonton dengan ketakutan, dengan bagaimana, ya, perbuatan kekejaman G30 SPKI. Diingat terus, diberitahu bagaimana kekejaman yang terjadi, bagaimana menimpa kepada
jenderal-jenderal TNI pada waktu itu. Ya. Dibuatlah satu monumen, dibuatlah satu karya wisata yang namanya Monumen Lubang Buaya. Orang datang berkarya wisata, guru-guru sejarah bawa anak-anak sekolah datang memperlihatkan apa yang terjadi sudah. Padahal sudah sangat-sangat lama, tapi ada monumen yang luar biasa. Di Jepang ada juga monumen anjing. Benar ya? Yang begitu setia, berkorban, nungguin tuannya, walaupun sebetulnya tuannya sudah meninggal di kota yang lain, tapi dia menunggu setia. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang ketiga, Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan. Menarik saudara, yang saya mau ajak ya, dari kata ayat ini saudara ya, di mana Yesus duduk makan di rumah Simon si kusta. Sebetulnya ya, saya percaya saudara Simon ini sudah sembuh. Kalau dia belum sembuh, pasti dia dikucilkan karena penyakit kusta sangat menular pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Tapi yang saya katakan menarik, kenapa? Identik daripada Simon ini yang pernah punya penyakit kusta menempel terus dalam dirinya. Padahal dia sudah sembuh. Tahu nggak rumahnya Simon? Simon yang mana? Dulu yang punya penyakit kusta. Oh, Simon si kusta, tuh rumahnya di situ. Benar nggak? Tahu nggak Romi? Romi yang mana? Dulu tuh pengedar narkoba. Oh iya tuh, no, tuh rumahnya di situ. Selalu melekat. Oh, dia tukang penjudi tuh. Oh, rumahnya di situ tuh. Dikenal melekat dalam diri kita walaupun kita sudah bertobat. Amin. Cuma karena kasih karunia Allah, kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Tapi identitas apa yang kita lakukan pada waktu lalu, orang masih ingat. Orang masih direkam. Bukan saja orang lain, mungkin juga pada diri kita sendiri. Betul ya? Amin. Bahkan kita suka menjuluki orang. Oh iya, yang dulu tuh begini, di rumahnya di situ. Dikenang terus. Firman Tuhan juga bilang, perbuatan pengorbanan perempuan ini, ia nggak tahu namanya siapa, tapi akan dikenang terus. Firman Tuhan diberitakan sampai di ujung bumi. Perbuatan perempuan ini akan diingat terus. Jadi melekat kepada Simon. Simon mengajak, saya percaya Simon ini mau mengadakan ucapan syukur. Dia undang Yesus untuk datang di rumahnya karena dia sudah sembuh dari penyakit kusta. Yesus duduk makan, mengucap syukur bersama dengan Simon. Lagi asik-asik makan, datang seorang perempuan membawa puli-puli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal. Firman Tuhan memberitahu sangat mahal, berarti sangat mahal. Amin. 1 juta sekarang, 1 jam selesai. Betul ya? Coba tahun 90, 1 juta itu, udah bisa beli kerupuk berapa kilo atau berapa ton. Tapi itu sangat-sangat, sekarang saudara, 1 juta itu gak ada nilainya. Gak ada nilai. Tapi firman Tuhan katakan, dia bawa itu minyak-minyak itu, dia dalam buli-buli pualam, minyak narwastu murni yang sangat mahal. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia bacakan
dia banjur. Orang Sunda bilang banjur ya, banjur kepala Yesus. Berarti dia bersih. Saudara, saya mau bawa saudara, cepat saja bawa saudara pelajaran dari pengorbanan perempuan ini. Yang firman Tuhan katakan ayat 9. Saya pakai kata bebas, sampai Injil diberitakan sampai di ujung dunia, di mana-mana. Pengorbanan perempuan ini akan diingat selalu. Saya bawa saudara nilai-nilai apa yang kita bisa ambil dari pelajaran kehidupan perempuan ini atas pengorbanan yang dia bawa kepada Tuhan Yesus. Orang pada waktu itu saudara marah, gaduh, kesal. Buat apa pemborosan ini? Buat apa dibikin seperti ini? Ya. Buat apa menyinggung tuan rumah yang sedang mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ucapan syukur? Ya. Mungkin juga memberitahu kepada tuan rumah, kamu kalah sama perempuan ini. Perempuan ini beri yang terbaik yang dia bisa beri kepada Tuhan Yesus. Saudara, nilai yang pertama yang saya katakan dapat kita pelajari saudara. Perempuan ini berkorban karena apa yang dia sudah terima, apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan. Ada orang bersaksi begini saudara, dia mau berkorban dalam satu persekutuan karena di persekutuan itu dia diberkati, karena di persekutuan itu dia bertumbuh, karena di persekutuan itu dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Saya dengar satu bapak, saya diberkati sekali. Jadi kalau persekutuan ini mau bikin apa, saya akan beri yang terbaik. Butuh berapa, saya akan beri. Lakukan yang terbaik. Karena dalam persekutuan itu dia sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena dalam persekutuan di tempat itu dia diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Yang tadinya susah, ketika dia ikut persekutuan ini, dia mengalami pertolongan, diberkati oleh Tuhan. Tadi saya katakan yang pertama, perempuan ini berkorban. Dia bawa minyak narwas yang sangat mahal karena dia sudah mengalami bersama dengan Tuhan. Karena dia mengalami sesuatu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya pernah ada di atas saudara, foto saya sama keluarga minus papi saya. Saya gak suka saudara, karena waktu di foto tidak lengkap. Papi waktu itu bekerja sampai keluar Indonesia, ke Jepang, kerja di Jepang, jadi kerja di pabrik, angkat ikan dari kapal, masukin ke tempat es. Jadi papi kerja keras di Jepang, istri sama anak-anak nikmati foto di studio saudara. Saya ketika di foto saya ada yang kurang. Ada papi. Orang tua kerja keras, banting tulang, bahasanya peribahasa Indonesia ya. Saya nggak ngerti banting tulang apa ya. Saudara, orang tua banting tulang apa yang dibanting? Itu peribahasa. Saudara, orang tua kerja keras, ya. Ingat kesaksian Ibu Lili, bagaimana dia menghidupi dua anaknya. Ya. Jualan sana kemari saudara, door to door. Saudara, orang tua yang sekarang kerja dari pagi sampai malam, ya, sudah gak ingat lagi muka, gak ingat lagi tangan, badan. Untuk siapa saudara? Cuma satu, untuk anak. Amin. Makanya saudara, ketika papi saya minta pengen ke Bandung, saya Tuhan, saya gimana ya?
rasa sedih, saudara. Mungkin anak-anak masa bodoh, biar aja. Tapi saya rasa ketika mereka sudah jadi orang tua, baru mereka rasa. Anak-anak di tahun 2020, ya tahun 2000-an ini sangat-sangat luar biasa. Mereka sudah tidak mengalami yang namanya resesi. Betul ya? Orang tua dulu menghadapi resesi yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mengalami pergolakan yang luar biasa waktu pemerintahan ini diperintah berapa presiden yang ada. Bukan berarti saya bilang presiden jelek, bukan, saudara. Orang anak-anak sekarang tidak mengalami, tidak merasakan, ya. Mereka tinggal menikmati. Dulu orang tua susah payah sekali beli pulsa. Untuk apa? Untuk telepon. Jangan lama-lama ya pinjam HP saya. Sekarang saudara, mau telepon ini berjam-jam gak ada masalah, karena ada kuota internet dibantu di sana. Mereka nggak ingat pengorbanan orang tua bagaimana. Seringkali kita menekankan anak-anak, jangan jadi anak yang malas. Saya diingatkan dulu, masih muda nih, cuek saudara. Tapi sekarang saya baru merasa ketika orang tua saya, papi minta berangkat ke Bandung, saya nggak tahu mau bikin apa. Ya. Orang tua kerja untuk menghidupi keluarga, kebutuhan orang anak-anak. Betul ya? Sudah nggak mikirin lagi saudara. Sudah nggak mikirin lagi badan bagaimana, muka atau apa, udah nggak dipikirin. Cuma satu, supaya anak-anak bisa nikmati yang enak. Padahal dulu saya dulu saudara makan, tapi sekarang anak-anak mau makan apa? Entar dulu mau pesan, mau lihat dulu. Mau lihat di mana? Mau lihat dulu di Grab, ada makanan apa? Tinggal pesan saudara. Betul ya? Dipermudah. Ya. Kita kerja, orang tua kerja, berusaha. Anak-anak sudah tinggal mau. Sama pengorbanan yang perempuan ini beri karena apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dia beri yang terbaik karena dia mau lakukan juga yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Pertanyaannya begini saudara, saya tulis, siapakah Yesus bagi kita? Kalau kita mengerti bahwa dia sudah mengasihi dan berkorban bagi kita, maka saya yakin kita akan nyanyi, kita akan menyembah, kita akan beribadah dengan segenap hati kita, dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Apa arti Yesus bagi kita? Pujian tadi saudara memasuki ibadah kita awal memberitahu kita begitu kagum akan kasihnya dia. Orang lain tidak begitu mengasihi kita, tapi dia mau mengasihi kita dengan luar biasa. Dia kenal siapa kita, dia tahu kita saudara. Lagi kita susah, lagi kita tidak berdaya, hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong, bahkan sahabat yang selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Perempuan ini berkorban, dia bawa minyak murni, narwas yang murni, karena dia sudah mengalami dengan Tuhan. Dia mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, apa yang dia perbuat akan dikenang selalu. Amin. Yang kedua saudara, perempuan ini berkorban ya, karena imannya kepada Tuhan. Saya ingat saudara kisah Abraham. Ketika Abraham diminta Tuhan beri Ishak. Saudara, kadang-kala saudara kita sudah berdoa lama meminta sesuatu. Tuhan bilang, kasih sama orang ini. Tuhan, ini saya sudah berdoa minta sangat lama, tapi Tuhan bilang kasih. Aduh, entar dulu Tuhan. Sudah lama, sudah berharap, sudah minta sangat lama. Tapi Abraham, dia beri dengan iman.
Perempuan ini berkorban karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Ada kisah lagi dalam firman Tuhan. Ada satu ibu janda. Dia tunggu semua orang-orang bawa korban sembah. Dia datang, saudara, dia letakkan, dia taruh pelan-pelan karena dia takut bunyi. Karena dia cuma beri cuma 2 peser. Taruh satu-satu di kotak persembahan supaya tidak bunyi, saudara. Tuhan bilang begini, ini luar biasanya. Tuhan Yesus dulu di depan, dia perhatiin yang bawa korban persembahan. Perempuan ini sudah beri yang terbaik dari semua yang dia punya. Saya percaya perempuan ini katakan, saya tidak khawatir apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, karena saya dipelihara oleh Tuhan. Dia berkorban karena dia percaya kepada Tuhan. Seberapa saudara percaya kepada Tuhan? Dengan menyerahkan apa yang Tuhan minta kepadamu. Ketiga, saudara, perempuan ini berkorban sebagai bentuk ucapan syukur. Dia beri yang terbaik karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi dia. Saudara, saya tulis begini, saudara. Jika kita ingin punya hidup yang mempunyai dampak melebihi masa hidup kita, beranilah mengorbankan apa yang berharga dalam hidup kita. Sebagaimana yang kita alami dari Tuhan, kita yang sudah memberikan pengorbanan yang terlebih bagi kita di kayu salib. Sekali lagi ya, jika kita ingin mempunyai hidup yang mempunyai dampak melebihi masa hidup kita, jadi walaupun kita sudah meninggal, tapi dampaknya masih ada, maka beranilah mengorbankan apa yang berharga dalam hidup kita. Amin. Berani beri yang terbaik untuk Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, pasti akan dikenang selalu. Saya ingat sekali, saudara, ya, kesaksian, maaf ya Ibu Norma, saya mau angkat kesaksian dari Ibu Norma, ya, mamanya bagaimana, ya, walaupun susah di rumah tapi dia mau mamanya almarhum beri Alkitab untuk dibagikan sama orang. Perbuatan mamanya dikenang selalu, diingat selalu oleh orang lain. Walaupun susah, tapi dia mau beri yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita nggak tahu, pemandu pujian tadi katakan, kita nggak tahu umur kita sampai di mana, sampai kapan. Tapi kalau kita belajar dari sekarang, beri yang terbaik, yang berharga untuk Tuhan, saya percaya pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia. Ingatlah apa yang dilakukan Yesus. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu cuma karena pengorbanan kasih Yesus bagi kita. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan, korban Yesus di kayu salib. Roti dan air anggur merupakan tubuh dan darah Yesus. Pengorbanannya yang luar biasa. Saudara, setiap kali saya pegang roti dan air anggur yang melambangkan tubuh darah Yesus, saya katakan saya belum bisa beri berkorban apa yang saya mau beri. Tapi kalau Tuhan beri, itu begitu kasihnya Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ada orang berani berkorban begitu besar karena apa yang dia sudah alami bersama dengan Tuhan. Dia berani berkorban karena dia percaya Tuhan bisa lipat gandakan apa yang dia korbankan. Ada orang percaya apa yang dia beri karena Tuhan yang sudah beri dia lebih dahulu, dan Tuhan juga bisa menambah-nambahkan dalam kehidupannya. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia gak minta apa-apa, tapi dia ingin mau apa yang kita bisa beri kepada Tuhan. Selain apa yang Tuhan kerjakan
lebih baiklah kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah beri yang nomor 2, selalu yang terbaik bagi kita semua. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Adalah hal yang terbaik, korban Yesus yang terbaik yang akan Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pengorbanan saudara datang ibadah di tempat ini tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara melupakan kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Saudara datang percaya, saudara mau beribadah apapun yang terjadi, percaya bahwa semua ada atas dalam kendali Tuhan. Saya percaya pengorbanan saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan lihat dan Tuhan akan perhitungkan di hadapan matanya. Saudara, mari kita mau tutup mata jasmani kita. Kita mau renungkan pengorbanan kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang Dia sudah perbuat bagi kehidupan kita, apa yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena pengorbanan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu karena kasih-Nya yang luar biasa. Orang lain mungkin menolak kita, orang lain tidak mau menerima kita, tapi ingatlah kita punya Tuhan yang mau menerima kita, yang mau menerima kita apa adanya, karena Dia tahu siapa kita. Haleluya. Mari, sudah kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih sekali lagi. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Saudara, ingatlah pengorbanan kasih Yesus. Dia sudah berkorban. Satu yang Dia mau kerjakan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau berkorban karena Dia cinta saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak ingin engkau mati binasa sia-sia. Dia ingin engkau boleh beroleh keselamatan yang kekal, menemukan jati Kristus yang luar biasa dalam kehidupanmu. Hidupmu dipulihkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Hidup kita menjadi bernilai di hadapan Allah. Melalui pengorbanan kita diangkat menjadi anak-anak. Puji Tuhan. Ingatlah kebaikan kasih Tuhan. Ingatlah pengorbanan yang Tuhan sudah beri.
Mari sebagai orang yang berterima kasih, beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kau percaya Tuhan yang sudah berkati engkau, kau juga akan percaya Tuhan akan berkati engkau lebih lagi melalui apa yang kau bisa kerjakan dalam kehidupanmu untuk Tuhan. Maka apa yang engkau beri, engkau yang kerjakan, engkau akan dikenang dan ingat selalu. Puji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan pelayan perjamuan sudah takut ke depan, mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allah bertubuh kami mau memberi yang terbaik kepada karena ketika kami melakukannya, itu tandanya kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hidup kami selama kami masih bernafas, bahwa hidup kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kami, apa yang kami miliki, ialah kami memberi buat Tuhan Yesus, karena Engkau sudah lebih dulu memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan, Roh Kudus meteraikan itu di dalam setiap hati kami, meteraikan itu di dalam setiap hati yang mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman itu bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengikuti perjamuan Tuhan. Sucikan kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan saat ini itu benar-benar kami mengenang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam perjamuan kudus yang kami lakukan pagi ini Tuhan, itu boleh membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau makan sehidangan dengan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Si Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Dengarkan membaca firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini dimeterai adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang kita nikmati. Pengorbanan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kau rela turun dari surga. Kau mau bertinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau sudah beri tubuhmu, darahmu. Kau telah beri segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkorbankan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami tabur di dalam nama Yesus, kami akan menuai di dalam Engkau Tuhan. Pengorbanan kami tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Karena kami percaya, kami mau berkorban untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kalau jemaat bisa datang ibadah, Engkau tahu pengorbanan mereka. Mereka mengesampingkan apa yang mereka boleh kerjakan. Mereka mengesampingkan tuh kondisi saat ini. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, memelihara kehidupan mereka Tuhan. Bahkan memberkati dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan. Sudah mengerti, sudah tahu bahwa kami milik Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan balas dengan hal sesuai janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sudah terima, nikmati kebenaran firman Tuhan dan makan minum bersama dengan Tuhan, bersama dalam perjamuan Tuhan yang ada. Satu ucapan syukur, kami, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian. Aku diberkati, korban persembahan akan dijalankan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, jadi berkat sepanjang
saya sudah selesai dengan kasih Tuhan. Ya. Dua pesan saya saudara, jaga iman saudara, kedua jaga imun saudara. Akhiri ibadah kita memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Presiden Joko Widodo Tuhan, sama para menteri-menteri yang ada, agar Tuhan tolong, Tuhan berkati, bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 dengan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pengorbanan para dokter-dokter, para perawat-perawat Tuhan, yang meninggalkan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, boleh korbankan hidup mereka menangani orang-orang yang kena maupun yang belum. Sudah Tuhan tolong, biarlah pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, biarlah Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang akan membalas Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak sedikit juga para dokter perawat yang meninggal karena kena COVID-19 ini. Banyak duka dari orang-orang, para keluarga dokter perawat yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati, menolong. Bahkan dokter-dokter perawat yang ada, Tuhan berkati dengan kekuatan ekstra, kekuatan yang luar biasa, agar mereka terhindar dari paparan orang-orang yang mereka rawat Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati tangan-tangan mereka, agar mereka bisa menolong yang kena paparan COVID-19 ini. Puji Tuhan, bisa sembuh dengan pertolongan Tuhan. Semakin banyak yang sembuh Tuhan, bahkan juga semakin banyak warga Indonesia yang taat, mengerti dengan kondisi saat ini, mau melakukan protokol yang pemerintah anjurkan, sehingga banyak berkurang yang menderita Tuhan. Lebih banyak yang sembuh, lebih banyak daerah-daerah yang berubah dengan perilaku sikap mereka yang tadinya pemerintah sudah tetapkan dengan zona-zona yang ada, tapi menjadi zona yang luar biasa, zona yang sudah banyak kesembuhan, zona yang sudah baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan usaha jemaat Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Biarlah Allah yang memberkati kehidupan mereka. Sertai perjalanan jemaat Tuhan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam pimpinan pertolongan dari Tuhan. Menolong anak-anak kami Tuhan, sekolah mereka, studi mereka, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Walaupun mereka hanya bertatap muka melalui gadget mereka, laptop mereka Tuhan, tapi ada sukacita mereka untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Tiba saatnya mereka akan bertemu muka dengan guru, bertemu dengan teman-teman di sekolah mereka,
Semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati perumahan Taman Rahayu dan perumahan-perumahan yang lain di sekitarnya. Bandung, Jawa Barat, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi menjelang siang ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.